Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Dinda Mahardika dengan NIM 241091753. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang codingan yang saya buat untuk memenuhi tugas remedial mata kuliah algoritma dan struktur data. Pada bagian pertama ini ada library-nya. IOStream ini fungsinya untuk input dan output menggunakan in and out. Yang kedua itu kan ada vektor. Vektor itu seperti wadah buat nyimpen banyak data. Jadi nanti dia yang bakal nyimpen barang-barangnya. String ini digunakan untuk nyimpen teks, misalnya nama barang. Terus yang using namespace std itu fungsinya supaya di depan out atau in itu tidak perlu ngetik std lagi. Selanjutnya ada struktur barang. Struktur barang ini kayak template buat data barang yang mau disimpan. Nah, setiap barang ini punya dua hal penting. Yang pertama ada nama dan harga. Di sini menggunakan tipe data string dan integer. Jadi nanti kalau mau nambah barang, itu tinggal buat satu barang, diisi nama dan harganya, lalu simpan di daftar. Selanjutnya ada vektor barang. Vektor barang ini itu kayak keranjang tempat semua data barang disimpan. Nah, karena bentuknya vektor, jadi jumlahnya bisa nambah atau berkurang kapan aja. String pilihan ini fungsinya untuk nyimpen jawaban setiap kali program nanya, misalnya nanya tambah, hapus, tampil, atau keluar. Nah, yang do ini fungsinya untuk perulangan ya, jadi dia akan terus berulang sampai kamu bilang mau keluar. Jadi setiap satu kali aksi nih, nanti program akan menampilkan output ini, apakah Anda ingin tambah data atau hapus data. Nah, kalau ngetik tambah, program bakal minta kamu masukin nama barang dan harga barang. Lalu in ignore ini fungsinya buat mengabaikan enter yang tersisa dari input sebelumnya. Selanjutnya, getLine in bnama itu fungsinya buat bisa ngetik nama yang ada spasinya, misalnya buku tulis. Selanjutnya, data pushback ini fungsinya buat barang yang dimasukin ke dalam daftar. Setelah itu program bakal bilang data berhasil ditambahkan. Nah, kalau pilihannya itu hapus, yang pertama itu ada data empty ini, fungsinya untuk ngecek apakah vektor data kosong. Nah, kalau kosong, program langsung kasih tahu pengguna data masih kosong, tidak ada yang bisa dihapus. Jadi program gak lanjut ke proses hapus kalau belum ada datanya. Nah, selanjutnya ini ada for in i sama dengan 0. Ini fungsinya buat nampilin semua barang satu persatu lengkap dengan nomor urutnya. Jadi program minta kamu ngetik nomor barang yang mau dihapus. Nah, selanjutnya ada nih, nanti outputnya akan kayak gini, hapus data keberapa. Selanjutnya ada if index ini apakah data nggak melebihi jumlah data yang ada. Kalau valid output yang akan keluar data berhasil dihapus. Kalau misalkan melebihi dari data yang ada, program akan menampilkan outputan nomor data tidak valid. Selanjutnya kalau yang ini tuh artinya program bakal masuk
ke sini, ke blok ini kalau kamu ngetik tampil. Jadi kalau kamu ngetik yang lain, dia nggak akan jalan di sini. Selanjutnya, data empty ini fungsinya buat ngecek apakah vektornya masih kosong. Kalau masih kosong, program nggak akan nge-loop, langsung kasih pesan belum ada data. Nah, ini itu perulangan untuk ngelihat semua data dari indeks 0 sampai terakhir. Data inama itu artinya itu ngambil barang ke i. Kalau yang data i harga itu artinya ngambil barang ke i. I plus 1 ini maksudnya kita mau nampilin nomor mulai dari 1, bukan dari 0. Selanjutnya, kalau pengguna ngetik keluar, maka output yang akan keluar adalah program selesai. Nah, yang ini itu artinya kalau kamu ngetik kata yang nggak dikenal itu, program akan ngasih tahu kalau pilihan itu nggak valid. Coba jalankan programnya. Nah, outputnya akan seperti ini. Nah, jika kita mencoba untuk memasukkan angka 3, maka outputnya akan seperti ini. Nomor data tidak valid. Nah, ini barang yang sudah ditampilkan. Nah, selanjutnya jika kita ketik keluar, program akan selesai.